Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait penerapan strategi pada isu-isu penerapan strategi litbang dan strategi SIM untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Ibu Sri Nita Cristiana Wirya Atmaja SSMM yang beranggotakan saya Alfi Magfira, Saya Fadila, saya Julia. Slide pertama yaitu isu-isu penerapan strategi litbang. Penelitian dan pengembangan atau yang disebut dengan litbang merupakan elemen penting dalam strategi perusahaan karena membantu menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan di tengah perubahan bisnis. Litbang memungkinkan pengembangan produk baru sesuai kebutuhan pasar dan perbaikan berkelanjutan pada produk yang ada, meningkatkan relevansi, efisiensi, serta daya saing perusahaan. Litbang juga berperan dalam mengadaptasi terhadap perubahan teknologi dan tren, membuka peluang bisnis baru, serta meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, pertimbangan dalam memilih litbang internal atau eksternal meliputi keahlian internal, risiko, fleksibilitas, biaya, waktu, spesialisasi, kekuatan pasar, dan kemajuan teknologi. Kolaborasi dengan pihak eksternal juga bisa menjadi opsi yang baik. Kebijakan litbang dapat memperkuat strategi perusahaan melalui peningkatan produk, riset dasar atau terapan, pilihan menjadi pemimpin inovasi atau pengikut, penggunaan teknologi otomatisasi, alokasi dana, serta keputusan untuk mengontrakkan litbang. Litbang yang baik mendukung inovasi, pengembangan produk unggulan, dan kompetitif di pasar. Selanjutnya ada 3 pendekatan utama litbang. Yang pertama yaitu inovator pertama, menciptakan produk teknologi baru meski berisiko tinggi. Yang kedua, peniru inovatif, yaitu mengembangkan produk serupa dengan tambahan inovasi. Dan yang ketiga ada produsen berbiaya rendah, yaitu menghasilkan produk dengan biaya lebih efisien. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dan strategi pertumbuhan. Pembahasan selanjutnya yaitu isu-isu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah kerangka kerja yang terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada manajemen guna mendukung pengambilan keputusan dan operasional yang efisien. Selanjutnya, komponen utama SIM meliputi yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada pengolahan data, yang ketiga ada penyimpan data, yang keempat pengambilan data, yang kelima pelaporan dan analisis, yang keenam dukungan keputusan, yang ketujuh integrasi proses bisnis. Manfaat SIM yang efektif meliputi efisiensi biaya, keunggulan kompetitif, diferensiasi bisnis, dukungan manajemen strategis, dan integrasi antara teknologi dan manajemen. Contoh penggunaan SIM dalam perusahaan retail termasuk optimalisasi stok dan keputusan rantai pasokan. Selanjutnya membahas kasus pengelolaan persediaan dalam retail. Latar belakangnya itu toko retail mengalami kesulitan mengelola persediaan, sering kekurangan stok atau kelebihan persediaan yang mengganggu arus kas. Masalahnya, kekurangan stok menyebabkan hilangnya penjualan, sementara kelebihan stok mengikat modal dan menimbulkan kerugian dari barang yang kadaluarsa. Solusi dari kasus sebelumnya yaitu dengan SIM. Yang pertama ada pemantauan persediaan real time. Perusahaan membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan titik of sales atau POS dan sistem persediaan. Yang kedua, peramalan permintaan. SIM juga dilengkapi dengan algoritma ramalan yang memprediksi permintaan produksi berdasarkan data historis dan faktor lain seperti musim, tren pasar, dan promosi. Yang ketiga, optimasi pemasaran. SIM membantu dalam menentukan jumlah pemesanan yang optimal berdasarkan peramalan permintaan, waktu pemesanan, lead time pemasok, dan batas persediaan. Yang keempat, analisis kinerja produk. SIM menyediakan laporan tentang penjualan, keuntungan, dan omset untuk setiap produk. Yang kelima, pengintegrasian dengan pemasok. SIM memungkinkan pertukaran data dengan pemasok mengenai perkiraan permintaan stok dan pengiriman. Hasil dari kasus tersebut yaitu toko berhasil mengoptimalkan persediaan, meningkatkan pelayanan,
mengurangi biaya dan membuat keputusan lebih baik terkait promosi, harga, dan rantai pasokan. Jadi, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.